pertanyaan-pertanyaan anak, kosinus 120 derajat sama dengan berapa gitu. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang kalau di luar negeri itu baru ditanyakan di universitas atau di SMA, tetapi di Indonesia itu ditanyakannya waktu SD. Nah, pertanyaan-pertanyaan tidak relevan itu bukan berarti saya menolak pertanyaan-pertanyaan itu, tetapi pelajaran-pelajaran dan pertanyaan-pertanyaan itu sejatinya dibuat untuk melatih proses berpikir anak. Bukan untuk dinilai, bukan. Untuk membuat anak terbiasa untuk berpikir terstruktur, untuk membiasakan anak bisa berkompetisi dengan temannya, tetapi sekaligus juga berkooperatif, membuat si anak-anak itu terbiasa dalam lingkungan yang penuh tantangan. Itu tujuannya. Jadi bukan pada pertanyaannya, bukan pada konten pertanyaannya, tetapi bahwa pertanyaan itu bisa memancing anak untuk menjadi lebih cerdas. Nah, tetapi di Indonesia pertanyaan-pertanyaan yang sama sekali tidak relevan buat anak-anak itu malah dibuat sebagai acuan. Ada KKM-nya, anak harus memenuhi KKM ini, kalau enggak dia tidak naik kelas. Biar dia tidak naik kelas, dia harus diremedial, diulang-ulang pertanyaan-pertanyaan itu agar dia sampai dia bisa menjawab. Coba sekarang Baraya, ginilah, Pak Menteri Pendidikan atau siapapun yang terkait di bidang pendidikan itu bisa nggak menjawab pertanyaan-pertanyaan anak SD atau SMP? Kalau ikutan ujian, mereka ikutan ujian, silakan ujian. Pasti mereka juga nggak akan lulus. Dan tidak masalah nggak lulus juga, karena soal-soal itu sejatinya memang bukan untuk ujian. Sekolah itu untuk mendidik anak berpikir kritis, berpikir kronologis, berpikir optimistis, agar seperti itu, agar dia terbiasa untuk menghadapi masa depannya, bukan kontennya. Kalau Baraya mendapati sekolah itu sebagai penjara yang dinyatakan oleh Bernard Shaw, itu di Inggris tahun lalu. Dia kan orang Inggris, kalau nggak salah ya. Dia orang Inggris. Nah, filosof gitu. Nah, itu kemudian orang-orang Inggris, orang-orang Jerman, orang-orang Finlandia memahami bahwa sekolah itu penjara, kemudian mereka mengubah sistem pendidikannya menjadi sekolah yang sangat baik, sangat manusiawi, dan sangat sesuai dengan perkembangan anak-anak. Tetapi orang-orang Indonesia dan orang-orang Asia secara umum tidak berpikir seperti itu. Akhirnya apa? Sekolah di Indonesia bukan menjadi alat untuk mengembangkan potensi dan otentifikasi si anak, tetapi malah membuat bakat-bakat mereka hilang. Bayangin, anak sejak kecil, anak itu seneng menggambar di buku tulisnya. Datang ketahuan sama gurunya, dimarahin. Kamu nulis yang di papan tulis, jangan menggambar terus. Akhirnya apa? Pelukis-pelukis Indonesia sudah mati sejak SD.